Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila ruhi musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maqi rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awal tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Bal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya suke, durung suke nyawa wis mulih. Astaghfirullah
ووفقني عملا صالحا يا Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Mabadi'. Mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan syafaat, maslahah, barokah, sa'adah wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sekarang halaman 11 nggih, halaman 11. Nomor 2 dari akhir, baris nomor 2 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa takra maca sira ba'da takbiratil ikhrami sawuse maca takbiratul ikhram. Akara maca ingsun doa al-iftitahi ing doa iftitah wa huwa utawi doa iftitah iku Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabiran sebesar-besarnya, walhamdulillahi lan segala puji bagi Allah, katsiran dengan pujian sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi dan maha suci Allah, bukratan wa asilan di pagi dan sore hari, wajjahtu wajahia dan sungguh wajahku menghadapkan wajahku ke zat lilladzi fataras samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi, hanifan dengan sepenuh kecondongan hati, musliman dengan sepenuh ketundukan atau berserah diri, wa ma ana minal musyrikin dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Inna sholati sak temene salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki lan ibadahku, wa mahyaya dan matiku, dan hidupku, wa mamati dan matiku, liiku lillahi rabbil alamin, karena Allah yang menguasai alam semesta, la syarika lahu dan tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu dan dengan demikian itu aku diperintah, wa ana minal muslimin dan saya termasuk dari orang muslim. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Walaupun pelajaran SD nih ya, apa yang dibaca setelah takbiratul ikhram SD ibtidak madrasah, tetapi nanti keterangannya lebih dari itu ya. Madza taqra ba'da takbiratul ikhram, apa yang dibaca setelah takbiratul ikhram. Semua sudah paham, yang dibaca setelah takbir ikhram adalah doa iftitah kalau kita mengambil sunnah ya, mengambil sunnah. Kalau panjenengan setelah takbir ikhram langsung Fatihah tidak apa-apa, sebab doa iftitah hukumnya sunnah.
Para hadirin rahimakumullah, doa iftitah itu apa? Iftitah itu dari kata fatahah, ya, artinya pembukaan atau permulaan. Fataha yaftahu fathan. Nah, kalau ditarik ke wazan infa'ala yanfa'ilu infi'alan, itu kalau tarik ke fathah, iftataha yaftatihu iftitahan, loh ketemu. Jadi artinya adalah pembukaan atau permulaan. Nama lain dari doa iftitah adalah tawajjuh. Doa tawajjuh. Sini double tawajjuh, ya, artinya doa menghadap Allah. Nah, ini doa menghadap Allah. Jadi ada istilah doa iftitah, ada istilah doa tawajjuh. Doa iftitah artinya doa pembukaan atau permulaan. Kalau doa tawajjuh artinya doa menghadap Gusti Allah. Nih, dari kata apa? Ini wajjahtu, ya, menghadap, ya, menghadap Allah. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, doa iftitah ini sangat dianjurkan, sangat dianjurkan, walaupun hukumnya sunnah, ya. Tuh, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua kategori sunnah di dalam sholat. Ini hanya ada di dalam mazhab Syafi'i. Ada sunnah dengan kategori hayat, ada sunnah dengan nama sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat ditinggalkan secara sahwan au amdan, baik lupa ataupun sengaja, maka tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Iftitah ini termasuk sunnah hayat, tidak sampai baca tidak apa-apa, tidak usah diganti dengan sujud sahwi, yaitu. Kalau dua kunut di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad. Kalau panjenengan tidak baca kunut, maka sampeyan wajib, ya, mengganti dengan dua sujud sahwi. Ini bedanya di dalam mazhab Syafi'i antara sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Saya ulangi, doa iftitah atau doa tawajjuh itu termasuk sunnah hayat di dalam mazhab Syafi'i. Baik panjenengan baca dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu tetap doa iftitah hukumnya sunnah. Sebab pernah Kanjeng Nabi itu ketika sholat setelah takbir ihram, Nabi itu terdiam sebentar, baru kemudian baca apa? Fatihah. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok diam sebentar setelah takbir ihram?" Maka Nabi menjawab, "Saya membaca, kalau ini bacaan lain, Allahumma, ya, wajjahtu wajhiyah dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin." Ini hadis sahih, hadis Imam Muslim. Maka para ulama, semua ulama jumhur mayoritas itu hukumnya sunnah, kecuali mazhab Maliki yang mengatakan doa iftitah hukumnya makruh. Nah, ya kan? Paham ya? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan hukumnya sunnah. Khusus untuk mazhab Maliki mengatakan doa iftitah hukumnya makruh. Jadi habis takbir ihram Allahu Akbar langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, sebab bismillah bagi mazhab Maliki bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ngoten.
Lah sampean krungu wong imami Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Kok gatek bismillah. Itu ada dua kemungkinan. Kalau mazhab Maliki itu bukan bagian dari Fatihah. Tapi uniknya walaupun hukum beda pendapat antara bismillah itu masuk Fatihah atau tidak, tetap itu Fatihah 7 ayat loh ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ayat dewe ngoten ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat dewe 7 tetap tuh 7 cuma enggak pakai bismillah. Kemungkinan yang kedua tetap pakai bismillah tapi sirri Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu beda. Makanya harus paham tentang perbedaan. Nah, kemudian di mana-mana aliran baru. Geger terus kapan ngopi ini kan begitu. Rahimakumullah. Nah, itu dalil dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu melihat annahu kana idza qama ila sholati. Sungguhnya saya melihat Nabi ketika berdiri dalam sholat, ya itu kemudian mengucap wajah tu wajahnya dan seterusnya. Loh, ada dalilnya ya. Para hadirin rahimakumullah, saking kenapa iftitah ini sangat dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i terutama sebab doa iftitah mengandung fadilah yang luar biasa. Eman jenengan tinggal eman. Nanti saya akan ceritakan tentang beberapa fadilah ketika orang baca doa iftitah di dalam sholat. Walaupun itu sunnah, tetapi fadilahnya sangat luar biasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi salah satu mazhab ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab beliau mengatakan bahwa mazhab kami Syafi'i ya, itu sangat menganjurkan fayustahabbu, maka disunnahkan apa? Likulli musallin, bagi setiap orang yang sholat ya, wali imamin, bagi orang sebagai makmun, wa makmumin dan sebagai makmum, wa munfaridin sebagai sendirian, tetap sangat dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Ini bahkan Imam Nawawi merinci jelas imam, makmum, munfarid sendirian itu dianjurkan baca doa iftitah. Orang sholat musolli laki-laki, musallin perempuan, dewasa, anak-anak, mbak-mbak semua juga dianjurkan baca doa iftitah. Walaupun sholatnya dalam keadaan tidak berdiri ya, berbaring, duduk, tidur dan lainnya, tetap dianjurkan untuk baca doa iftitah. Tuh, kok begitu? Karena fadilahnya luar biasa. Kecuali tidak disunahkan ketika dalam sholat jenazah dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, jangan masa Allahu Akbar ya, kabiro, Allahu Akbar, takbir menyusul kapan iftitah. Maka bagi mazhab Syafi'i semua sholat itu disunahkan baca doa iftitah, tidak disunahkan untuk sholat jenazah dan sholat Aidaini, sholat dua Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, lek ngerti enak kok, enak ngerti. Kalau panganan wis enak, nyaman ini ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau orang meninggalkan doa iftitah, baik itu sengaja ataupun lupa ya, falau tarokahu, andai kata meninggalkannya ya, tidak baca iftitah, sahwan au amdan, lupa atau sengaja, bagaimana hukumnya? Tidak perlu diulangi, tidak apa-apa, lam ya'ud alaih, tidak usah diulangi
Itu di dalam mazhab Syafi'i, dan juga hanya dibaca pada rakaat setelah takbiratul ihram, tidak usah dibaca pada rakaat selanjutnya. Tidak usah. Jangan mari Allahu Akbar sujud tangi rakaat kedua Allahu Akbar doa maneh kabira walhamdulillahi katsir. Enggak usah. Oh sunnah Ustaz, tapi kono tuntunane. Cukup rakaat pertama. Terlalu sunnah sampean. Berhadir rahimakumullah. Nah, itu ya, kembali ke hukum iftitah. Saya ulangi, 3 mazhab, ya, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hukumnya sunnah. Mazhab Maliki itu yang berbeda. Hukum iftitah menurut mazhab Maliki adalah makruh, tapi tetap sah. Makruh tetap sah, ya. Tidak berpahala, begitu, ya. Dibaca tidak berpahala, tidak dibaca mendapat pahala. Itu dalam mazhab Maliki. Walaupun sama-sama sunnahnya antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tetapi ada perbedaan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tetap yang dibaca disunnahkan ketika setelah takbiratul ihram. Ya, sholat tarawih ya dibaca pada apa? Pada rakaat pertama tarawih saja bisa. Selanjutnya tidak usah dibaca sakno makmume. Loh, setiap tarawih kok Allahu Akbar iftitah. Mari iftitah Fatihah. Mari Fatihah Yasin. Buyar makmum ini. Akhirnya makmum ngopi. Lapa Pak kesuwen imame. Enggak ngerti apa pegel. Kok Yasin? Padahal belum tahu. Barangkali Yasin saja. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sing ngopi ketun. Lho Yasin tok. Dikira kan diwaca kabeh wae iki. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau dalam mazhab Hambali setiap sholat diakhiri salam, kemudian sholat lagi, maka tetap dianjurkan untuk iftitah. Ini mazhab Hambali. Contoh, tarawih kan 2 rakaat salam nggih. Tangi maneh rakaat takbir ihram iftitah, salam, tangi maneh ihram iftitah. Itu bedanya antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i di dalam penerapan tempat di mana doa ini dibaca. Ya, ini paham. Sampai ada imam tarawih lama sekali kan, tetap kul waladhdallin amin kul huwallah tetap, tapi kok sawe Fatihah gak diwaca Allahu Akbar meneng. Ya, iki lapo imame iki kan. Ngantuk balik. Paling lali Fatihah ini. Dan jangan husnudzon, oh barangkali ikut membaca iftitah sesuai dengan anjuran dari mazhab Hambali gitu. Dan gak usah kemudian gak usah geger ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Bagaimana jika ada imam yang tidak baca iftitah? Ya. Misalnya Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Terus makmum bagaimana? Padahal sunnah tetap sampeyan baca iftitah sebagai makmum. Tapi jangan ditartilkan iftitahnya. Ya, kalau misalnya imamnya diam, makmum ikut baca iftitah, imam iftitah tidak masalah, sambung. Tapi kalau imam tidak baca iftitah, kemudian itu sunnah, tetap mazhab Syafi'i ya, makmum sunnah, imam sunnah, sholat sendiri juga sunnah. Jika imam tidak baca iftitah langsung Fatihah, maka makmum tetap dianjurkan membaca doa iftitah, tetapi dengan biasra, dengan cepat ya. Jangan tartil. Wah, tak iftitah
Allahu kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhan. Ya ketinggalan sepur sampean. Dibaca cepat. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsiran wa subhan. Syukur-syukur ngerti artinya. Nah ini. Bu, ngerti artinya, Bu? Loh, sembahyang perang tahun. Allahu akbar kabira. Saya kalau ngimami ya itu jarang memaknai ya, masih ya paham. Cuma ketika sendirian dinikmati luar biasanya. Iftitah dinikmati, Fatihah dinikmati, kulhu dinikmati, rukuk dinikmati. Nah ini kalau sendirian boleh. Panjenengan sholat sendirian di rumah. Pak Jun mungkin Bu ya, Pak Jun di rumah sholat sendirian 3 jam, biarkan. Mungkin sujudnya 1 jam, rukuknya 1/2 jam, tidurnya 2 jam. ini husnudzon, nggak apa-apa. Nah, selama nggak apa-apa. Sujudnya para salafus saleh itu lama-lama. Ya ada yang 1 jam, sujud saja 1/2 jam, paling cepat 10 menit. Nah kita boyon. Ini para hadirin rahimakumullah. Itu ya. Jadi tetap makmum membaca iftitah walaupun imam tidak membaca iftitah tapi dibaca dengan segera. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Contoh lagi, jika imam membaca doa iftitah terlalu panjang, ini dimakruhkan sama Imam Nawawi. Sebabnya dan jenis bacaan iftitah dalam hadis itu kurang lebih ada 10 jenis bacaan. Kita pakai yang mana? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai terakhir. Itu riwayat Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i terutama dari kalangan golongan Nahdlatul Ulama ya. Kalau Muhammadiyah gimana? Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya dan seterusnya. Sama-sama sahih. Ini juga riwayat Abu Hurairah, juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak usah ya. Ini saya hanya menjelaskan, oh ini yang dipakai NU, ini dipakai Muhammadiyah. Bukan berarti kemudian saya mengatakan NU salah, Muhammadiyah benar atau sebaliknya, tidak. Semua sama-sama hadis sahih. Oh gitu. Soal pilihan saja. Kalau misalnya Pak Eko baca doa iftitah apal kabeh 10 bacaan, dibaca kabeh enggak apa-apa. Tapi ketika jadi imam jangan dibaca semua. Dia salat sendirian, enggak apa-apa. Ya. Paling sing kromeng bojone Pak Eko, sawe men sampeyan. Sunnah. Ini 10 dibaca semua ya. Nah, cuma 10, kadang 1 aja belum hafal. Tentu ini wajib sudah ini. Para hadirin rahimakumullah ya. Nah, jika sholat sendiri silakan panjenengan iftitah dawawong enggak apa-apa. Misalnya memakai iftitah tadi riwayat Ali bin Abi Thalib, ini wajhatu wajhiyah dan seterusnya, ditambahkan Allahumma ba'id baina dan sebagainya, boleh. Silakan boleh dengan catatan kalau hafal. Nah, ya. Lek gak hafal, yo jangan baca, aku gak hafal. Sama dengan pepatah begini para ibu, malu bertanya, salah. Malu bertanya, salah. Ya jangan tanya, malu-maluin. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi jenis bacaan 10 ya. 10 versi bacaan iftitah. Nah sekarang versi yang pertama saya coba terangkan. Versi dari riwayat Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, riwayat Imam Muslim sahih ya. Ini yang dipakai oleh mayoritas mazhab Syafi'i, juga dipakai oleh Nahdlatul Ulama.
Nah, ya, menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan redaksi riwayat Ali bin Abi Thalib di dalam mazhab Syafi'i itu adalah pendapat yang terkuat dan masyhur di dalam mazhab Syafi'i. Makanya rata-rata pengikut mazhab Syafi'i khususnya NU itu memakai riwayat iftitah dari hadis Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Apa bunyinya? Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan tuh ananya itu panjang apa pendek? Wa ana minal musyrikin. Coba dilihat ada alifnya apa enggak ana itu ananya? Ada nggih? Wa ana itu kalau dibaca hurufnya panjang kan? Wa ana ada alif ya. Itu tetap dibaca pendek sebab di dalam apa tajwid atau nahwu alif ketika ana panjang itu hanya alif ziyadah, alif tambahan saja dan itu bentuk dari fathah. Walaupun tidak ada harokatnya, kalau ada ana, ada alif ya di nun itu dibacaannya adalah fathah ana. Tetap dibaca pendek, artinya saya. Ya. Itu. Jadi perlu juga mengerti hal ini. Kadang di YouTube saya dengar, saya lihat bacaan ana ini panjang mengikuti harokatnya mat tabi'i. Loh, ini ada hukumnya membaca alif ziyadah di dalam huruf-huruf Al-Qur'an. Yaitu kalau orang kurang ilmunya, sehingga satu sisi ilmu yang dimiliki dianggap semua terwakili ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, sekarang ngeten di dalam kitab niku ada enggak ini wajah tuh? Ininya ada enggak? Coba kalian lihat. Ya. Redaksinya itu, Bu, redaksinya. Ada ini? Enggak ada. Langsung wajah tuh wajahiyah ya. Allahu akbar ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak ada ini, nggih. Nah, di dalam kitab ini memang tidak ada ini langsung wajah tu wajahiyah, tetapi saya jelaskan biar tidak salah faham. Di dalam mazhab di dalam kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i yang terbanyak memakai ini wajah tu wajahiyah, ada ini. Ya. Kalau enggak pakai ini jenengan ya enggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Itu hanya menegaskan ini sak temene ingsun. Wajah tu menghadap wajah ingsun. Loh, 2 kali enggak apa-apa ya. Tapi ada orang mengatakan ya, ini di dalam iftitahnya orang-orang itu bid'ah sebab tidak ada dalam redaksi riwayat Ali bin Abi Thalib riwayat ini. Sebentar. Kitab apa dulu yang dibuka ya. Kalau kita pakai ini, coba kita enggak mungkin ulama sekelas Imam Nawawi, ulama sekelas Imam Al-Baghawi, ulama sekelas Imam Ar-Ramli tidak mungkin ketika menambahkan ini tidak ada dalilnya sebab beliau pangkatnya Syekhul Islam. Tidak mungkin. Akhirnya ada hadis lain yang di dalam hadis itu ada redaksi ini termasuk dari riwayat Abu Rafi' Maula. Abu Rafi' Maula ini wafat pada tahun 639 Masehi di Madinah. Beliau adalah salah satu dari pembantu Kanjeng Nabi, meriwayatkan bahwa iftitah itu ada redaksi ini wajah tu wajah. Iya. Ini ada dalam kitab Mu'jamul Kabir karangannya Imam Tabrani yang wafat tahun 971 Masehi di Isfahan, Iran. Loh ada. Kalau bilang enggak ada, itu 2 kemungkinan. Memang betul-betul enggak ada atau yang ngomong tidak membuka kitab hadis yang lain itu. Imam Baihaqi juga sama, ada hadis ini di dalam kitab Syu'abul Iman yang wafat tahun 1066 Masehi. Di kitab Majma'uz Zawaid Imam Al-Haythami
Itu yang wafat tahun 1404 Masehi juga ada riwayat kalimat ini loh, sudah. Jadi intinya begini Bapak Ibu, jenengan memakai ini monggo, tidak memakai ini ya monggo, tinggal pilih yang mana yang suka-suka. Oh, tinggal pilih ya. Tak usah kemudian ini itu enggak ada, ini ya sudah foto sembayangi ya. Salah wis gak apal iftitah, gak tahu iftitahan, nyalah sing gawe iftitah. Ini soal ini. Saya pernah berdebat dulu ya. Itu tentang iftitah ya. Wah, secara lesan luar biasa. Ternyata ketika saya minta tolong untuk nuliskan Arabnya, saya bilang saya bodoh, saya ini orang bodoh mas, saya tidak bisa nulis Arab, saya pingkak sampeyan pinter, tolong dong tuliskan Arabnya. Pupa ini mendek, tidak jalan-jalan loh, tidak jalan-jalan, tolong dong mas cepetan, tidak jalan-jalan. Akhirnya saya baca Latin, loh jenengan tidak bisa nulis Arab. Tertawa, tapi kok hafal? Nah itu bedanya ya. Bahas ini ya ndak hafal, ndak bisa nulis Arabnya iftitah, dan yang lucu lagi tidak tahu artinya. Ya ini banyak kisah-kisah seperti itu. Nah di dalam kitab lain ada banyak kok, dalam kitab lain banyak ya tentang keterangan ini. Bahkan nyun sewu ulama tabi'in yang bernama Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, dia santrinya Imam Hanafi yang wafat tahun 797 Masehi di Baghdad. Dalam kitabnya Ad-Durarul Hukam beliau mengatakan juga ada redaksi ini wajhatu wajhiyah. Jadi kitab-kitab para ulama salafus soleh sudah ada yang menceritakan riwayat tentang ini di dalam doa iftitah ya. Tidak usah kemudian mendengarkan YouTube, ini tidak ada di dalam hadis. Bentar, hadis siapa sih? Kitabnya siapa dulu? Kita harus mempertanyakan. Nah, ini riwayat yang pertama, riwayat pertama. Riwayat yang kedua itu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 650 Masehi. Beliau mengatakan riwayat doa iftitah ya. Apa ini yang sering dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ini yang dipakai teman-teman Muhammadiyah. Apa salah? Tidak salah. NU betul, Muhammadiyah juga betul, sebab riwayatnya sama-sama dari hadis sahih. Kalau dari riwayat pertama hadis Imam Muslim, yang riwayat tadi itu Imam Bukhari, sama, tidak usah cari mana yang paling benar, sama ya. Jenengan, saya pengen unik, pengen beda. Kenapa? Saya NU pakai Allahumma ba'id baini. Ya monggo, sebab itu hadis sahih dengan catatan le afal. Bu, apal iftitah bu? Apal nggih? Saestu nggih? Sami kalian tiang tahlil. Lek tahlil apal lek bareng. Tapi lek ijen gak apal. Yasin apal kabeh lek bareng. Lek ijen gak apal. Antik gitu loh. Umat ini antik. Orang hadir rahimakumullah ya. Nah, batasnya bagaimana orang ketika baca iftitah? Apakah ketika makmum masbuk napa? Makmum yang ketinggalan rakaat pertama itu masbuk ya. Ini definisi mazhab Syafi'i, sebab masing-masing mazhab beda-beda. Kalau mazhab Hanafi itu ada 3 jenis makmum. Makmum mudrik, makmum lahik, makmum masbuk. Kalau dalam mazhab Syafi'i 2, makmum muwafiq, makmum masbuk.
Kalau Hambali 2, makmum mudrik, makmum masbuk. Loh, Mbak makmum tahu bingung sampean. Ya. Mudrik ya atau muafik sama. Itu makmum yang tidak ketinggalan rakaat pertama, baik dia ngumani takbir ihram imam atau ngumani rakaatnya imam. Itu makmum muafik atau makmum mudrik. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan rakaat pertama dari imam. Bagaimana makmum masbuk? Apakah masih perlu dianjurkan membaca iftitah? Itu pertanyaannya begitu kan? Makmum masbuk, loh katanya baik makmum atau imam atau sendirian tetap dianjurkan baca iftitah. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan makmum masbuk? Kan begitu. Nah, selama belum membaca ta'awudz ya, misalnya sampean ya ngumani rakaat kedua imam, sampean baru ikut jamaah Allahu Akbar. Ketika imam dalam kondisi qiyam berdiri. Ya. Tapi kalau imam sampean ngumani imam dalam kondisi tahiyat akhir atau tasyahud awal, sampean ikut duduk hanya untuk niat makmum yang ngikuti imam, berdiri tidak dianjurkan iftitah. Tapi kalau misal sampean rakaat kedua ya, imam berdiri ya ihdinas siratal mustaqim Allah, rakaat kedua ya ketinggalan. Sampai ada tiga kemungkinan. Satu, kalau masih ada kemungkinan ya bisa baca iftitah, bisa baca ta'awudz sunnah, bisa baca Fatihah, baca semua. Ya. Kalau misalnya setelah waladhdallin amin tidak bisa iftitah ya, atau bisa baca iftitah dan bisa baca Al-Fatihah tapi waktunya pendek, maka jenengan utamakan yang wajib, Fatihah. Jadi ada tiga. Yang ketiga, kalau misalnya ya tidak ngumani Fatihah atau surat pendek imam dan sampai tetap ngumani rukuknya imam, tetap dihitung satu rakaat, tidak usah baca Fatihah, tidak usah baca iftitah. Intinya kalau ya walau kufuwan ahad, jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar, ikut ruku sampai dapat satu rakaat bersama imam. Tapi kalau sampai ke susu ya jangan, ya jangan. Ya, kul huwallahu wudu ya, kul huwallahu, mam, tartel. Aku sih wudu. Nah imamnya bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Bareni ya. Wah ini sholat kegiatan gimana nih? Jangan. Jadi makmum harus mengikuti imam ketika dalam kondisi sholat. Nggak usah kemudian jadi imam Pak Eko misalnya sholat ya, kul huwallahu ahad, ana krungu wong wudu dinteni pelan-pelan Allahu somad. Ya jangan, biasa-biasa saja, biarkan yang wudu uman sholat ya monggo, gak uman ya wis, gitu aja sudah. Ya, tidak usah ngenteni. Tambah kufuwan ahad, sik mam. Bismillah. Tambah lagi kul a'udzu birabbin nas. Ya, kepreset itu. Sentena wudu maneh, tambahi maneh al-falaq. Iki khataman apa salat. Ya Allah. Loh, itu pernah ada di pondok dulu, pernah ada ya. Nah, warahmatullahi rahimakumullah. Jadi itu ya. Jadi di dalam kitab I'anatul Thalibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati yang wafat tahun 1843 Masehi di Mekah, beliau mengatakan dianjurkan makmum masbuk tetap baca iftitah dengan posisi imam berdiri ya. Ini. Nah, sekarang begini para hadirin, kok sangat dianjurkan, bagaimana fadilahnya kan begitu kan? Iftitah hukumnya sunnah tapi sangat ditekankan untuk dibaca. Satu, fadilah iftitah adalah ini riwayat
Imam Muslim ya. Ketika ada orang baca iftitah ya, Nabi kemudian mengatakan, ada seorang laki-laki membaca doa iftitah, saya melihat 12 malaikat mendatangi secara cepat ke arahnya dan berlomba untuk mencatatnya. Loh, 12 malaikat eman sampai enggak dibaca. Ya. Ya. Ya kalau di rumah dibaca nggak apa-apa, yang datang bukan malaikat Pak Junaidi. Bu, kopi Bu. Kata orang sekarang menyuruh orang sholat tidak boleh. Yo, bingung sampean kan? Menyuruh orang sholat tidak boleh. Ya jelas nggak boleh. Ibunya sholat Allahu Akbar, sampean suruh Bu kopi Bu, ya nggak boleh. Bu luwe Bu, gak boleh. Ya karena takon to megel ibu. Sik Bapak sembayang sik. Sabar. Nah itu pernah sering terjadi di rumah tangga seperti itu. Sik baleni mana ini. Nah, jadi itu satu gitu fadilahnya. Jadi 12 malaikat itu dilihat oleh Kanjeng Nabi mendatangi orang yang membaca doa iftitah, berlomba-lomba untuk mencatatnya. Eman ini ya. Eman kalau tidak dilakukan. Hadis sahih. Fadilah yang kedua apa? Siapa yang membaca doa iftitah, maka ketika doa iftitah dibaca, maka pintu langit terbuka. Ini terbuka pintu langit, ya. Nah, ini adalah riwayat Ibnu Umar, ya, hadis Muslim. Itu pernah cerita bahwa ya Nabi ketika selesai sholat itu mengatakan, saya heran, ya, saya heran. Kenapa Kanjeng Nabi? Orang membaca iftitah, langit terbuka pintunya. Loh, eman kan? Eman gak dibaca. Ya, ini fadilah yang paling utama. Nah, para hadirin rahimakumullah, kembali lagi ke makmum ya. Adzan. Makmum kalau memang tidak mencukupi membaca iftitah, ya tidak usah baca iftitah, cukup membaca rukun Fatihah, ya cukup. Duh, apakah boleh ketika waktunya masih banyak membaca iftitah? Boleh, batasannya adalah sebelum membaca ta'awud atau Fatihah. Misalnya begini, imamnya ihdinas shiratal mustaqim dan seterusnya waladhdallin, sampai makmum Allahu Akbar, kemudian waladhdallin, jangan baca amin boleh ya, kemudian iftitah ya, iftitah kemudian Fatihah ta'awud kemudian Fatihah boleh, dengan catatan memungkinkan waktunya, dianjurkan. Tapi kalau panjenengan sudah kadung auzubillahi minasyaitonirrajim bismillah alhamdulillah, tidak boleh ya. Itu sudah melewati momen. Wah, momen dilewati, tidak boleh karena sudah dilewati, luput gitu kan, sudah luput. Ini pendapat dari Syekh Abu Bakar Syato Adim Syaki tadi ya, ulama Syafi'i yang wafat tahun di Mekah. Adzan. Wafat di Mekah ya pada tahun 1843 Masehi dalam kitab I'anatut Thalibin. Nah ini channel ada yang penting saya jelaskan ya, disambung Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna bil ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.